kita juga kasih kesempatan ke Pak Atang selaku Ketua DPRD Kota Bogor, Pak, untuk memberikan sambutan dan paparan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Ketua DPC PKS Bogor Utara, yang saya hormati Ketua Bidang Kaderisasi DPP PKS, yang saya hormati anggota fraksi PKS DPRD Kota Bogor, Endah Purwanti, yang saya hormati Pak Teguh Riananto, Pak Gubernur Arifin, seluruh kader, serta pimpinan ranting DPRA se-Bogor Utara. Alhamdulillah kita bisa bertemu siang hari ini. Saya mohon maaf karena baru saja sampai dari Kota Tegal, ini baru nyampe 5 menit yang lalu. Mohon maaf karena terlambat. Dan atas nama struktur maupun teman-teman di fraksi, saya menyampaikan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di tengah situasi Idul Fitri dan juga hari ini sudah mulai masuk PSBB yang keempat dengan judul PSBB transisi kedua, yang tadinya dalam sebulan terakhir data konfirmasi positif COVID-19 di Kota Bogor menunjukkan angka yang sangat landai, mungkin dalam 5 hari hanya ada 1 atau 2 terkonfirmasi positif. Terakhir kemarin ternyata langsung masuk ada 16 positif. Ini menandakan bahwa mungkin akan ada perubahan kebijakan lagi di tingkat Kota Bogor. Pada intinya adalah kita di DPRD, terutama di fraksi PKS, bagaimana kemudian memastikan yang prioritas utamanya adalah untuk konteks COVID ini penanganan kesehatan yang utama, tapi juga kemudian kita bisa menjembatani apabila kemudian diperlukan adanya relaksasi-relaksasi dengan protokol khusus untuk memastikan ekonomi tidak sangat goncang sama sekali. Karena memang ini dua hal yang sangat penting untuk diakomodir, karena kalau tidak ya memang situasinya agak berat ketika pemerintahan dengan segala keterbatasan sumber dayanya ini harus bisa mengakomodir berbagai hal tersebut. Dan saya kira mungkin sebagai pengantar demikian dalam halal bihalal ini. Nanti mungkin saya ambil diskusi, tadi juga mungkin sudah diawali oleh Teh Endah. Mudah-mudahan kita bisa saling bertukar informasi, dan saya kira momentum halal bihalal hari ini adalah momentum pertama untuk kemudian bisa juga mungkin nanti DPC bisa mengadakan forum-forum serupa di waktu-waktu yang lain dengan berbagai topik yang nanti kita pilih. Dan ini mungkin menjadi salah satu hikmah dari pandemi ini adalah ketika kemudian kita sulit untuk mengadakan kegiatan tatap muka, tapi dengan platform media sosial yang ada, kita bisa bertemu untuk saling menyampaikan masukan dan lain sebagainya. Saat ini kita PKS 10 kursi terbesar dan harus bisa memberikan pengaruh serta manfaat yang lebih terasa di masyarakat, dan tentu ini sangat butuh dukungan dari para kader, para pengurus DPC maupun DPRA yang ada, dan untuk itu mudah-mudahan kita bisa lebih bermanfaat lagi di kemudian hari. Dan tak lupa atas nama DPD juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, syukron jazakumullah khairan jazak kepada seluruh pengurus DPC, DPRA, Korwe, serta seluruh kader yang telah bahu-membahu memenangkan partai yang kita cintai ini pada pemilu 2019 kemarin. Mudah-mudahan menjadi amal soleh kita semua, dan kita isi mari sama-sama dengan karya-karya yang lebih baik lagi, insya Allah. Demikian mungkin yang bisa disampaikan sebagai awalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah jazakumullah silakan yang sudah luar biasa baru sampai di Bogor, sudah standby mendampingi kita di Bogor Utara dan juga sudah memberikan paparan situasi terkini di Kota Bogor dari sudut pandang
DPRD atau legislatif, perwakilan legislatif kita di sana. Dan sekarang kita mulai buka sesi pertanyaan lagi untuk Pak Atang. Kalau tadi ada pertanyaan terakhir Pak Atang yang sempat ditanyakan, tapi memang mudah-mudahan Pak Atang bisa lebih menjawab ini gitu kata Bu Enda. Yang pertama adalah dengan kondisi pandemi seperti ini, apakah otomatis APBD daerah kita prioritasan berubah dari yang sebenarnya mungkin pembangunan lebih ke kesehatan atau misalnya penanganan dampak dari pandemi ini? Itu ada pertanyaan dari warga Bogor di Zoom, Pak. Baik, jadi memang dengan adanya pandemi ini ada banyak hal yang harus diantisipasi dan direspon oleh baik itu pemerintah daerah dari sisi eksekutif maupun legislatif serta beberapa pihak yang lain. APBD kita awalnya kita putuskan di tahun 2019 kemarin di akhir tahun. Untuk APBD 2020 itu totalnya adalah 2,6 triliun. Baik dari sisi penerimaan maupun dari sisi pengeluaran atau pembelanjaan. Nah, setelah kemarin mulai dari bulan Maret pertengahan sampai dengan bulan Juni awal kemarin atau sekitar 2,5 atau 3 bulan, kegiatan ekonomi benar-benar terhenti, maka dalam hal ini ada perubahan yang sangat signifikan terhadap postur penerimaan APBD kita. Di mana kita mengetahui bahwa Kota Bogor ini hampir 70-80% itu mengandalkan pendapatan asli daerah dari sektor jasa. Sektor jasa itu mulai dari perhotelan, kemudian restoran, dan berbagai hal yang lain. Sehingga otomatis dengan kondisi itu, ini postur mengalami perubahan. Dan kemarin dari tampilan yang disampaikan oleh Pak Sekda, kemungkinan dari target penerimaan PAD yang tadinya 1,1 triliun, kemungkinan akan turun sampai dengan 700 miliar saja, atau bahkan bisa 600 miliar kalau seandainya pandemi ini terus bertahan sampai dengan 3 bulan berikutnya. Nah, dengan demikian maka harus ada penyesuaian dari sisi pengeluaran. Ketika pendapatan kita tidak bisa optimal, maka kita harus menyesuaikan pengeluaran kita. Sehingga kemarin juga sudah dilakukan beberapa penyesuaian sampai dengan angka 500 miliar rupiah. Sehingga APBD kita dari sisi pandemi ini dari tadinya 2,6 berubah menjadi 2,1 dan kemungkinan masih akan bisa berubah lagi ke depan. Nah, dari situ juga ada perubahan lagi yang tadinya dari 2,1 belanja itu disebar ke seluruh OPD, ada sekitar 330 miliar rupiah yang kemudian dialokasikan untuk khusus pos penanganan COVID. Itu terdiri dari 3 pos anggaran. Yang pertama adalah dari sisi penanganan kesehatan, kemudian yang kedua dari sisi jaring pengaman sosial, dan yang ketiga itu dari sisi pemulihan ekonomi, di mana untuk pemulihan ekonomi dialokasikan sekitar 51 miliar, kemudian yang kedua jaring pengaman sosial itu 51 miliar juga, sementara yang untuk penanganan kesehatan itu sekitar 215 miliar rupiah. Jadi kalau dari postur ini sebenarnya kita DPRD dan pemerintah kota sudah kelihatan bahwa yang paling utama kita lakukan adalah dari sisi penanganan kesehatan. Nah, kemudian dalam perjalanan waktu, kalau kemarin kita posisikan penanganan kesehatan lebih utama, baru kemudian jaring pengaman sosial, sementara ketika nanti mungkin sebulan ke depan mulai jalan aktivitas ekonomi dan lain sebagainya, saya kira mungkin bisa saja ada perubahan postur anggaran yang ada. Nah, yang menjadi masalah saat ini adalah bagaimana kemudian masyarakat termasuk dan terutama dari DPRD itu sendiri itu bisa menguatkan sistem pengawasan agar anggaran sebesar 330 miliar tadi itu bisa terbelanjakan dengan efektif, optimal, dan tepat sasaran. Karena dari anggaran tersebut dianggarkan sekitar 214 miliar rupiahnya itu dalam pos BTT atau belanja tidak terduga. Dalam konsep anggaran kita, belanja tidak terduga itu bisa dibelanjakan tanpa ada lelang atau tender. Bisa langsung penunjukan meskipun angkanya juga cukup besar.
Nah, apalagi ini ketika pengadaan adalah pengadaan alat habis pakai. Kalau pengadaannya gedung atau kemudian sarana lain yang tidak habis pakai, auditnya akan lebih mudah. Tapi ketika pengadaannya adalah barang habis pakai seperti APD, masker, dan segala macam, kita sulit untuk mengaudit apakah memang masker yang dibeli adalah 100.000 piece, apakah APD yang dibeli adalah 100.000 piece, dan segala macam. Ini juga agak susah di situ. Sehingga ini juga harus kita optimalkan. Terus yang kedua juga dari sisi jaring pengaman sosial. Di Kota Bogor itu terdapat 23.000 yang di cover oleh APBD Kota Bogor. Tapi pada faktanya kemarin hanya di SK-kan di tahap 1 19.900, kemudian ternyata pada saat penyalurannya hanya tersalurkan sekitar 14.000 sekian karena banyaknya data yang double penerima, atau kemudian dalam satu KK lebih dari satu orang yang menerima, ada juga yang memang tidak layak untuk menerima, ada juga yang sudah meninggal dan lain sebagainya. Saya kira ini juga terus digarap oleh tim pansus yang di sana ada Bu Endah, kemudian Pak Karnaen dan Pak Dodi. Nah, saat ini sedang ramai di DPRD wacana dari para pimpinan partai politik untuk melakukan hak interpelasi, karena kita melihat adanya ketidaktransparansian dari pemerintah kota untuk menyampaikan data, baik itu data anggaran, rencana, realisasi maupun rincian. Terus yang kedua adalah data terkait dengan penerima. Harusnya data itu kan sudah ada dan tinggal dibeberkan saja. Tinggal kemudian nanti seluruh pihak bisa memberikan klarifikasi ataupun koreksi ketika ada masalah. Tapi ini tidak. Ini kemungkinan karena adanya itikat yang tidak pas tadi, ini sedang menguat wacana untuk interpelasi. Meskipun ada juga pro kontra dan segala macam. Tapi kita lihatlah nanti posisi ke depan seperti apa. Karena kita tidak menginginkan di dalam penanganan pandemi COVID ini anggaran sudah disiapkan, tapi ternyata tidak dieksekusi begitu. Seperti jaring pengaman sosial masih terlambat. Kemudian yang kedua, pembelian APD di awal-awal dulu tidak segera dilakukan, sehingga banyak sekali potensi penyebaran yang dari sana. Termasuk yang terakhir kemarin, dari 16 yang terkonfirmasi positif, itu adalah bagiannya diantaranya adalah dari klaster rumah sakit. Artinya apa? Ini kan sistem audit ataupun sistem yang di dalam rumah sakit sendiri, atau juga di yang satu klaster lagi itu klaster pemerintahan daerah di Setda, ini tidak jalan. Padahal kita sudah kampanye ke seluruh masyarakat, jaga protokol kesehatan, jaga dengan masker dan segala macam. Justru di lingkungan pemerintah sendiri ini yang kemudian terjadi penambahan konfirmasi karena ada klaster itu sendiri. Saya kira mungkin itu caranya. Terima kasih banyak atas penjelasan yang sangat detail dan rinci, Pak Adang. Walaupun saya yakin di balik informasi tadi banyak lagi sebenarnya info yang penting dan bisa di-share. Dan kita di warga Bogor, terutama kader-kader simpatisan semua bersyukur mendoakan Bapak Atang, Bu Endah dalam kondisi yang sehat selalu, insya Allah diberikan keberkahan, kebaikan, dari kesehatan supaya bisa menjalankan tugasnya dengan semangat, dengan baik ke depannya, Pak Atang. Amin, amin. Terima kasih. Ya, dan kita juga berterima kasih kepada anggota Dewan yang kalau saya amati juga di grup-grup kita sangat responsif terhadap masukan-masukan dari kader dan simpatisan, sehingga kita tidak merasa sendiri, kita merasa didampingi. Dan harapannya ini bisa terus berlanjut kerja-kerja seperti ini dengan struktur matang, Bu Endah, dan kita support di lapangan untuk sama-sama kita membantu masyarakat di Kota Bogor, khususnya Bogor Utara. Baik, karena waktunya tinggal 5 menit lagi, ya. Tadi ada pesan khusus dari panitia supaya kita mengabadikan momen ini, terutama teman-teman yang bergabung di Zoom, untuk memberikan sapaan dengan melambaikan tangan semua bersama-sama, mungkin berapa jari? 5 jari ya. 5 jari, nanti saya kasih aba-aba, nanti akan ada yang screenshot supaya kita bisa abadikan.
Kameranya tolong di-on-kan semua untuk yang tergabung di Zoom. Print screen aja. Mohon dikabari kalau semua sudah standby. Oke, dicontohin tangannya ya, saya sudah. Kantongin. Saya sudah. Masih belum. Masukkan tangan nggak boleh. Seperti ini ya, yang bisa melihat saya di depan seperti ini. Mungkin nanti kita akan videokan dan kita akan foto selama 5 detik kali ya. Mana sepertinya? Bisa dikasih apa-apa nanti oleh Anda. Ada beberapa yang belum. Ada beberapa yang belum. Kasih apa? Antum kasih apa? Ini ya. Ada yang foto Ini jelas ya. nggak bisa. Kita akan melambaikannya seperti ini selama 5 detik. Oke, dalam hitungan saya 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Udah. Udah dapat udah. Panitia udah dapat dokumentasinya? Udah. Video ya? Udah. Oke, kita rekamkan ini. Udah. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita sudah melewati tahapan-tahapan acara hari ini, walaupun tadi di awal-awal kita mengawalinya dengan technical challenge. Kita anggap sebagai pembelajaran ke depan, mudah-mudahan dengan kondisi yang baru ini kita semakin belajar digitalisasi, bagaimana kita bisa present secara online lebih baik ke depan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih untuk yang telah bergabung, telah meluangkan waktunya bersama kita. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama terus ke depan dengan PKS Bogor Utara. Saya kembalikan ke MC Zulkifli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Bangun, Pak Atang, dan Bu Enda, serta para kader, simpatisan, PJ RW, Depera, semua di Bogor Utara. Terima kasih atas kehadiran hari ini. Sebelum kita tutup, saya mau meminta bantuan kepada para pemirsa di rumah semuanya untuk follow akun Instagram kami, PKS Bogor Utara, dan juga follow akun Facebook kami, PKS Bogor Utara juga. Insya Allah kita akan selalu ada konten-konten yang menarik, dan juga kita sudah ada channel YouTube, tapi channel YouTube-nya belum kita publish dulu karena kontennya masih sedikit. Insya Allah nanti kita akan sering-sering mengisi di YouTube channel, dan untuk Instagram kita juga insya Allah sudah punya rencana untuk mengadakan IG Live dengan para para pakar-pakar di bidangnya, misalnya pakar karir bagi yang mau mencari kerja di era COVID ini, seperti atau fresh graduate, bagaimana sih cara melamar kerja supaya lebih menonjol daripada kandidat lain, atau pakar bisnis, bagaimana cara memasarkan produk, bagaimana cara berjualan di tengah pandemi dan sebagainya. Kita akan mengadakan live IG seperti itu. Namun sebelumnya kami mohon untuk follow akun kami dan juga mempromosikan akun kami sehingga follower kita semakin banyak dan kita manfaatnya untuk DPC Bogor Utara lebih luas lagi, sehingga kehadiran PKS di Bogor, khususnya Bogor Utara, bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat, insya Allah. Demikian. Oh ya, satu lagi bagi simpatisan atau PJ RW yang berminat untuk ikut pengajian kami, insya Allah kita setiap pekan. Tapi kalau dalam kondisi COVID seperti ini, pengajiannya via online juga. Yang ingin mendaftar atau ingin berpartisipasi bisa ke WhatsApp, kirim WhatsApp ke nomor 0815 835 3134. Sekali lagi 0815 835 3134. Kita akan membentuk kelompok-kelompok pengajian berdasarkan wilayahnya, dan nanti ada ustadznya. Pengajian ini sangat bermanfaat sekali karena selain memperkuat silaturahmi, kita punya saudara baru, dan tentunya ilmu agama kita bertambah di samping ilmu-ilmu yang lainnya yang bisa membantu kita dalam menjalankan kehidupan ini. Silakan bapak-bapak dan ibu-ibu yang berminat untuk kajian kirim WhatsApp ke nomor tersebut, nama,
kelurahan, dan juga tempat tanggal lahir. Seperti itu saja mungkin dari kami, dari DPC Bogor Utara. Kami mohon maaf jika selama live stream ini ada kendala. Semoga kita kedepannya selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang kita lakukan pada hari ini bisa bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.